Pada zaman kolonial Belanda di Indonesia pada tahun 1854 beberapa bupati meniniasi pendidikan pendirian sekolah kabupaten yang hanya memiliki calon pegawai. Setelah itu pada tahun 1854 di Indonesia terdapat Sekolah Bumi Putera. Sekolah Bumi Putera hanya memiliki 3 kelas dan mengajarkan menulis serta berhitung. Pendidikan kolonial hanya untuk kepentingan kolonial saja. Isinya tidak disesuaikan dengan jiwa raga bangsa. Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa pendidikan kolonial tidak dapat mengadakan peri kehidupan bersama, sehingga selalu kita bergantung pada kaum penjajah. Pendidikan kolonial itu tidak dapat menjadikan kita manusia merdeka. Keadaan ini tidak akan lenyap jika hanya dilawan dengan pergerakan politik saja. Tetapi juga harus diimbangi juga dengan gerakan pendidikan yang akan menyebarkan benih hidup merdeka di kalangan rakyat dengan jalan pengajaran dan pendidikan nasional. Pada tahun 1920 cita-cita baru lahir untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Kemudian pada tahun 1922 lahirlah Taman Siswa Kemerdekaan dan Kebebasan Kebudayaan Bangsa yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Isi rencana pembelajaran Taman Siswa menunjukkan sifat kultur nasional. Tiap-tiap mata pelajaran diberikan sebagai bagian dari peradaban bangsa dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pendidikan yang mendasarkan kebudayaan nasional dapat menghindarkan dari kebodohan. Pendidikan yang ada pada masa kolonial tidak mencerdaskan, melainkan pendidikan yang diberikan oleh Belanda kepada masyarakat Indonesia bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia masyarakat Indonesia yang siap menjadi tenaga kerja untuk Belanda dan diberi upah yang minim. Namun, pendidikan yang diberikan oleh Belanda memberi dampak positif terhadap masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mulai dapat belajar membaca dan menghitung. Selain itu dampak positif dari pendidikan yang diberikan Belanda adalah terbentuknya lembaga pendidikan di Indonesia yang dibangun oleh tokoh-tokoh pendidikan. Dalam kapasitasnya sebagai seorang pemikir dan praktisi pendidikan, Ki Hajar Dewantara disebut sebagai pejuang kemanusiaan di Indonesia. Ia berupaya membangun dan menyelenggarakan pendidikan untuk manusia di Indonesia dengan konsep, landasan, semboyan dan metode yang menampilkan kekhasan kultural Indonesia. Pada masa Ki Hajar Dewantara menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, pendidikan di sekolah bukan hanya menjadikan manusia yang mampu menguasai sesuatu, tetapi manusia susila yang cakap, menghasilkan warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab kepada kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Kondisi pendidikan yang ada di Indonesia setelah merdeka mengarah pada perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan. Sehingga pendidikan di era ini, bangsa Indonesia menghilangkan paham-paham pendidikan dari Belanda, sehingga siswa Indonesia memiliki ciri tersendiri dalam dunia pendidikan. Pembelajaran dilaksanakan dengan menambahkan berbagai budaya bangsa Indonesia yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Kemudian, pendidikan di Indonesia pada abad ke-21 menjadikan abad globalisasi. Pada saat ini, pembelajaran tidak terfokus pada kebudayaan lagi. Akan tetapi, berfokus pada sikap berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreativitas dan inovasi, serta kolaborasi atau kerjasama. Pada zaman ini teknologi merupakan sarana utama dalam dunia pendidikan. Sebagai seorang guru, kita perlu meningkatkan pemahaman kemampuan adaptasi teknologi serta dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan pembelajaran.